Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Peringatan untuk Neymar, MLS bukan tempat pensiun pesepak bola. Neymar pernah berujar ingin bermain di kasta tertinggi sepak bola Amerika Serikat sebelum gantung sepatu. Alasannya, jeda kompetisi di sana lebih lama sehingga ia bisa lebih menjaga kondisinya yang rentan cedera. Namun, Komisioner MLS, Don Garber, memperingatkan Neymar untuk tak usah datang ke Amerika Serikat jika hanya ingin menghabiskan senjakala karir sepak bolanya. Baginya, MLS bukan rumah pensiun atlet-atlet yang tak mau lagi menjalani laga kompetitif. Apalagi saat ini timnas Amerika Serikat sedang menjadi penguasa di zona CONCACAF agar liganya semakin kompetitif. Jelas, para pemain muda dan bertenaga lebih diperlukan. Wijnaldum sempat kecewa di PSG. Jorginho Wijnaldum sempat diberitakan sempat kecewa pindah ke Paris Saint-Germain. Dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Wijnaldum sempat diberitakan tak bahagia. Wijnaldum bahkan sampai dirumorkan bakal hengkang dengan Arsenal sempat dikaitkan dengannya. Ia kemudian menjelaskannya. Jorginho Wijnaldum mengaku sempat tak senang dengan waktu bermainnya di PSG yang mana lebih banyak duduk di bangku cadangan. Faktanya adalah ketika saya melakukan wawancara ini, saya hanya sedikit kecewa dengan apa yang terjadi dalam hal olahraga di awal musim pada tingkat pribadi, kata Wijnaldum kepada majalah PSG. Mulai tersisih bagaimana masa depan Lukaku di Chelsea. Lukaku direkrut mahal oleh Chelsea musim ini. Penyerang 28 tahun itu dibeli seharga 1,8 triliun rupiah. Namun hingga kini Lukaku baru bikin 10 gol dari 28 di semua kompetisi. Kondisi sulit itu mulai membuatnya tergeser di lini depan Chelsea. Menurut Daily Mail, situasi sulit itu tak membuat Lukaku masih bersikap tenang. Pemain yang musim lalu membawa Inter Milan juara Liga Italia itu disebut belum mau memikirkan masa depannya. Lukaku diklaim belum mau membuat keputusan soal masa depannya di Chelsea. Ia sendiri punya kontrak sampai 2026 atau masih ada 4 tahun lagi berada di Stamford Bridge. Conte mau mundur dari Tottenham? Setelah Tottenham Hotspur dibekuk Burnley, Antonio Conte memberikan komentar yang mencuri perhatian. Conte memberikan pernyataan yang memberi indikasi bahwa dirinya bisa saja sewaktu-waktu tak lagi menjadi manajer Spurs lagi. Dalam 5 laga terakhir, kami 4 kali kalah dan itu artinya akan ada penilaian terhadap klub, terhadap diriku karena buatku ini amatlah bikin frustasi, katanya kepada Sky Sport. Untung ada Elanga. Anthony Elanga menjadi super sub andalan Manchester United saat ini. 2 kali beruntun masuk dari bangku cadangan, 2 kali pula ia sukses mencetak gol. Terakhir, ia menyelamatkan MU dari kekalahan di kandang Atletico Madrid. Hasil ini membuat Elanga girang. MU jelas belum lolos ke perempat final, masih ada leg kedua yang harus dimainkan 3 pekan mendatang di Old Trafford. Namun ia senang bisa membayar kepercayaan yang diberikan. Saya sudah memimpikan momen-momen seperti ini, mencetak gol di Liga Champions melawan tim sekelas Atletico Madrid, jadi ini mimpi yang jadi kenyataan. Ini baru setengah jalan, kami harus melawan mereka di Old Trafford, kata Elanga kepada BT Sport usai laga. Pujian untuk Ralf Rangnick, lagi-lagi buat pergantian pemain berani. Ralf Rangnick layak mendapat pujian meski Manchester United gagal menang, setidaknya dia sudah melakukan sesuatu untuk menghindari kekalahan. Rangnick menyempurnakan pergantian pemainnya dengan memasukkan Elanga. Saat itu MU sudah mendapatkan momentum positif dampak dari pergantian-pergantian pemain sebelumnya.
Hasilnya positif, Elanga masuk di menit ke-75, lalu mencetak gol penyeimbang di menit ke-80. Setan Merah berhasil menghindari kekalahan. Napoli versus Barcelona, Il Partenope wajib tampil agresif. Napoli akan menjamu Barcelona di Stadion Diego Armando Maradona pada laga leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa. Pada leg pertama di Camp Nou, Barcelona versus Napoli berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat kedua tim punya peluang sama besar di leg kedua. Mengingat juga sudah tak adanya aturan gol tandang, Napoli dan Barcelona bakal sama-sama mengincar kemenangan untuk melaju ke fase berikutnya. Laga diprediksi bakal berlangsung sengit. Giovanni Di Lorenzo mengungkapkan bahwa timnya harus berani untuk tampil agresif. Ini dilakukan untuk mengimbangi Barcelona, kemungkinan besar bakal menguasai ball position. Il Partenope dituntut untuk tampil efektif setiap kali melancarkan serangan. Rangers versus Dortmund di Borussen, bisa apa tanpa Haaland? Rangers akan menghadapi Borussia Dortmund di Ibrox Stadium pada laga leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa. Tuan rumah punya modal apik menyongsong laga ini. Pada leg pertama, juara Skotlandia ini mampu menang 4-2 saat bertandang ke Signal Iduna Park. Haaland masih absen pada laga di kandang Rangers akibat masih berkutat dengan cedera. Penyerang asal Norwegia ini sebelumnya sudah absen dalam 4 laga terakhir Dortmund. Back Rangers Leon Balogun menegaskan bahwa kembali absennya Haaland jelas menjadi kerugian besar untuk Dortmund. Ia menilai hal tersebut bakal melemahkan Dortmund karena Haaland merupakan salah satu penyerang terbaik di ajang ini. Barcelona sodorkan tawaran kontrak untuk Cesar Azpilicueta. Barcelona nampaknya tidak sekedar berwacana dalam upaya perekrutan Cesar Azpilicueta. Tim asal Catalunya itu dilaporkan telah memberikan tawaran kontrak untuk sang bek. Laporan itu mengklaim Azpilicueta mendapatkan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun, namun besaran nilai kontraknya tidak diungkapkan. Azpilicueta dikabarkan belum memberikan jawaban atas tawaran kontrak ini. Ia masih mempelajari tawaran tersebut bersama sang agen. Digosipkan bakal dapat kontrak baru di Arsenal, begini kata Mikel Arteta. Mikel Arteta mengomentari rumor ia akan mendapatkan kontrak baru di Arsenal. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, Arteta membantahnya. Ia menyebut bahwa ia belum menerima tawaran perpanjangan kontrak. Namun Arteta mengisyaratkan bahwa ia akan dengan senang hati menaikkan kontrak baru jika ia mendapatkan tawaran itu. Sejauh ini tidak ada tawaran dari Arsenal, namun saya sangat senang bermain untuk klub ini, ujar Arteta yang dikutip Sportsmall. Arteta menegaskan bahwa ia akan terus berkomitmen di Arsenal hingga kontraknya habis. Ia akan berusaha sekuat tenaga menjadikan The Gunners menjadi salah satu tim yang disegani lagi. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!